Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Echa Marsa, kelas 10 MIPA 9, absen 32. Saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi dari kata bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu tentang kehidupan organisme hidup, termasuk fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Tingkat organisasi kehidupan meliputi 1. Sel, 2. Jaringan, 3. Organ, 4. Sistem organ, 5. Organisme, 6. Populasi, 7. Komunitas, 8. Ekosistem, 9. Bioma, dan 10. Biosfer. Permasalahan biologi. 1. Permasalahan biologi tingkat molekul, seperti kelainan pada molekul darah dan dapat menyebabkan penyakit anemia sel sabit. 2. Permasalahan biologi tingkat sel, seperti plasmolisis yang menyebabkan sel tumbuhan menjadi lemah. 3. Permasalahan biologi tingkat jaringan, seperti kanker darah atau leukemia. 4. Permasalahan biologi tingkat organ, seperti kelainan organ mata atau rabun senja. 5. Permasalahan biologi tingkat sistem organ, seperti pengidap penyakit asma pada sistem pernafasan. 6. Permasalahan biologi tingkat organisme, seperti pengidap penyakit AIDS yang menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh. Permasalahan biologi tingkat populasi, seperti menyebarnya penyakit flu burung. 8. Permasalahan biologi tingkat komunitas, seperti hama tikus yang merusak padi. 9. Permasalahan biologi tingkat ekosistem, seperti penebangan pohon secara liar untuk membangun pabrik. 10. Permasalahan biologi tingkat bioma. 11. Permasalahan biologi tingkat biosfer, seperti kebocoran pada lapisan ozon. Cabang ilmu biologi mempelajari tentang 1. Genetika, mempelajari tentang gen, materi genetik termasuk DNA dan RNA, pewarisan sifat dari induk serta persilangan gen. Sitologi, unit penyusun seluruh tubuh makhluk hidup. Histologi mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup. 4. Anatomi mempelajari tentang struktur dalam makhluk hidup. 5. Morfologi mempelajari tentang struktur tubuh luar makhluk hidup. 6. Fisiologi berfungsi atau mempelajari tentang fungsi tubuh baik secara anatomi maupun morfologi. 7. Ekologi mempelajari tentang interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya maupun interaksi antar sesama makhluk hidup di muka bumi. 8. Taksonomi mempelajari tentang pengklasifikasian atau penggolongan makhluk hidup. 9. Evolusi mempelajari tentang perubahan makhluk dari generasi ke generasi. 10. Mempelajari tentang mikrobiologi, seperti mikroorganisme, bakteri, protozoa, dan lain-lain. Zoologi mempelajari tentang perilaku hewan. 12. Botani mempelajari tentang tumbuhan, meliputi jenis, struktur, persebaran, dan klasifikasinya. 13. Virologi mempelajari tentang virus. Bakteriologi mempelajari tentang bakteri. Mikologi mempelajari tentang berbagai jenis jamur, struktur, reproduksi, dan perannya. 16. Ornitologi mempelajari tentang burung. 17. Entomologi mempelajari tentang serangga, dan yang terakhir mammalogi mempelajari tentang mamalia. Manfaat biologi. 1. Bidang pertanian dapat menghasilkan bibit yang unggul. Bidang peternakan bermanfaat digunakan untuk memproduksi bibit unggul dengan hibridasi hewan ternak.
3. Bidang kedokteran bermanfaat dalam proses transplantasi organ. 4. Kesehatan bermanfaat membantu memahami cara menjaga kesehatan. 5. Farmasi bermanfaat membantu proses pembuatan obat, vaksin, antibiotik. 6. Perikanan bermanfaat dalam pelestarian sumber daya laut. 7. Lingkungan bermanfaat untuk memberi pemahaman pentingnya menjaga lingkungan. 8. Energi mempelajari untuk mencari energi alternatif. 9. Bioteknologi bermanfaat membantu proses rekayasa genetika dan kultur jaringan. 10. Industri bermanfaat untuk membuat makanan dengan pemanfaatan bakteri dan menghasilkan makanan fermentasi. 11. Nuklir bermanfaat untuk radiasi nuklir dapat mengobati kanker. Metode ilmiah yaitu suatu cara sistematis yang digunakan seseorang dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dalam penelitian. Syarat metode ilmiah yaitu 1. Sistematis, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. 2. Konsisten, terdapat kesesuaian di antara unsur-unsurnya. 3. Operasional, yaitu metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Tahap metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Menyusun hipotesis. 4. Melakukan percobaan. 5. Menganalisis data. 6. Membuat kesimpulan. Keselamatan kerja. 1. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat serta bahan dalam laboratorium. 2. Digunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk mengenali semua jenis peralatan. 3. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja. 4. Pakai jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. 5. Tidak sendirian di ruang laboratorium. 6. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan segera melapor. Alat keselamatan kerja. 1. Pemadam kebakaran atau hydrant. 2. Air-washer. 3. Water shower. 4. Kotak P3K. 5. Jas laboratorium. 6. Peralatan pembersih. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun dalam slide. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.